Selamat datang di channel ini. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang Google Apps. Apa itu Google Apps? Google Apps adalah aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Google. Google banyak sekali mengembangkan aplikasi dan memiliki fungsi yang beragam. Dari aplikasi-aplikasi tersebut kita bisa melihatnya ada 4 aplikasi inti yang mendasari aplikasi-aplikasi tersebut, yaitu yang pertama adalah Gmail yang menjadi dasar dari semuanya, kemudian Google Calendar, selanjutnya adalah Google Drive, kemudian ada Google Current. Nah, dalam Google Drive ada beberapa aplikasi atau banyak aplikasi yang berada di aplikasi ini. Ada yang disebut dengan Google Form, ada aplikasi Google Sheet, ada aplikasi Google Doc, dan ada aplikasi yang lain seperti Google Sheet untuk presentasi. Nah, karena banyaknya aplikasi-aplikasi di Google ini, banyak orang mengumpulkan aplikasi tersebut untuk kepentingan tertentu. Seperti ada yang kita pernah dengar Google Apps for Education. Jadi aplikasi yang ada di Google untuk tujuannya pendidikan. Seperti Google Form untuk membuat soal, Google Sheet untuk melihat hasil dari form tersebut, Google Doc untuk menulis atau berkolaborasi, Google Sheet untuk presentasi, ada Google Classroom, ada Google Meet gitu. Begitupun juga ada yang mengumpulkan berdasarkan fungsi-fungsinya untuk tujuan bisnis. Ada juga yang mengkategorikan aplikasi itu aplikasi untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal dua aplikasi, yaitu Google Form dan Google Sheet di Google App ini. Nah, apa yang akan kita buat? Kita akan membuat soal. Ini kita akan membagi nanti soal itu dalam dua seksi, yaitu pertama data siswa, yang kedua adalah soal ujian. Soal pertama soal multiple choice, soal kedua soal essay, soal ketiga menjodohkan tapi dengan satu jawaban. Kemudian soal keempat menjodohkan dengan multi jawaban. Dan yang kelima menjodohkan tetapi soalnya adalah gambar. Yang terakhir mengupload foto atau gambar. Oke, kita langsung menuju aplikasinya ya. Setelah teman-teman membuka Gmail, masuk ke Gmail teman-teman semua, maka ada tampilan seperti ini. Kita bisa melihat Google Apps ada di tombol ini, pojok kanan atas ada tombol yang simbolnya 3 titik berjumlah, titik yang berjumlah 9. Ada Google Apps di sini tulisannya. Kita klik. Ini adalah Google Apps yang kita bisa gunakan. Kita juga bisa mengklik from Google, more from Google. Nah, di sini kita akan menggunakan Google Drive. Kita klik Google Drive kita. Nah, di sini tampilan Google Drive. Kemudian kita membuat Google Form. Caranya adalah kita klik New. Di sini ada banyak. Kalau belum muncul Google Form punya teman-teman sekalian, klik More di sini ya.
Kemudian kita klik Google Form. Klik Google Form. Nah, di sini ada judul, ada pertanyaan. Di sini ada file name-nya. Oke. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah memberi judul. Kita tulis ujian sekolah, begitu ya. Kita bisa buat deskripsi di sini atau petunjuk soal. Jawablah pertanyaan. Di sini isilah data berikut dengan benar. Kita cek apa poin yang kita buat tadi di sini. Di sini ada kelas data. Di sini ada kelas. Kita di sini tulis kelas. Tipe jawabannya kelas A dan kelas B. Nah, di sini tipe jawabannya karena bukan multiple choice ya ini ya, maka kita pilih drop down. Drop down itu nanti soalnya jawabannya kita klik baru muncul jawaban. Nah, kemudian setelah menulis kelas, kita pastikan ini tercentang required, berarti ini wajib diisi. Oke. Selanjutnya, sebelum kita menambahkan soal, di sini namanya masih untitled form ya. Setelah kita menulis ujian sekolah, sebaiknya kita klik di sini. Nah, dia akan mengopi file nama yang ada di header di sini. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol-tombol. Tombol pertama ini untuk menambah pertanyaan. Tombol kedua adalah mengimport pertanyaan. Kemudian ini adalah menambahkan deskripsi. Kita bisa menulis deskripsinya di sini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan gambar. Di sini menambahkan video. Dan kemudian di sini kita akan membagi dalam berapa section. Tapi section pertama ini ya ada berapa pertanyaan. Kita tambahkan lagi di sini. Kita bisa menggunakan add question. Kita tulis name. Kita pilih short answer. Required kita klik ya. Kemudian kalau tidak mau menggunakan add question ini, kita bisa menggunakan duplicate. Ini nama. Nama di sini name. Kemudian di sini kita duplicate lagi. Di sini adalah passcode atau PIN. Jadi siapapun yang mau mengisi ini, dia harus menuliskan PIN untuk menjaga kerahasiaan, bahwa setiap orang tidak bisa masuk ke menjawab soal-soal di bawah ini, soal-soal di form ini. Nah, untuk membuat itu, setelah kita menulis passcode atau PIN, short answer sudah kita tentukan. Di sini ada description ya, ada pilihan. Kita klik di sini, ada description, ada response validation. Kita klik yang response validation. Nah, kita akan menentukan passwordnya. Kita pilih text. Kita juga bisa pilih number ya, tapi kita pilih text. Di sini kita pilih konten. Ada email, ada URL, ada doesn't content. Kita klik konten. Passwordnya adalah
Media TIK tanpa spasi. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat Google Form untuk section pertama. Sekarang kita akan membuat Google pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk memisahkan antara section 1 section 2, kita bisa klik di sini. Jadi nanti ketika kita klik begitu, maka form ini kita buka, tampilannya adalah tampilan section 1. Kalau next itu baru masuk soal ke section 2. Next lagi soal ke section 3. Tapi kalau tidak dibagi per section, maka semua soal itu akan keluar semua, begitu ya. Ditampilkan secara utuh dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Oke, kita akan belajar menggunakan section. Klik section. Di sini kita tulis soal ujian. Kita beri option, pilihlah salah satu, pilihlah jawaban di bawah ini yang menurutmu benar. Kemudian kita tambah yang pertama. Soalnya adalah soal multiple choice. Ini multiple choice. Oke. Nah, ini soal multiple choice-nya. Lingkungan hidup seseorang dapat menjadi baik, ya. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Ini pertanyaannya. Kemudian sekarang jawabannya. Nah, kalau ada A, B, C kita hapus ya. Seperti ini. Kalau untuk pertanyaan, kita harus kalau itu soal, kita harus menambah satu opsi, yaitu quiz. Kalau di sini belum menjadi quiz, belum menjadi soal. Kita klik di sini. Di sini ada custom theme untuk mengubah warna, menambah gambar header begitu. Di sini untuk melihat. Dan di sini untuk setting. Oke, kita klik custom dulu ya. Nah, di sini kita bisa mengubah warnanya, atau kita bisa meletakkan di sini gambar. Choose image begitu. Kita bisa meletakkan gambar. Kita insert. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Kita bisa mengubah warnanya. Kemudian di sini view untuk melihat. Nah, di sini hasilnya. Dia next, soal kita tidak kelihatan tadi ya, karena dia di seksi yang kedua. Selanjutnya di sini ada setting. Ada general. Ini untuk mengkolek email, kita kolek saja emailnya ya. Jadi setiap yang mengisi harus menuliskan emailnya. Presentation ini untuk menunjukkan progress bar, jawaban-jawaban yang dibuat atau yang dikirimkan oleh peserta didik kita. Di sini showing to submit another response, untuk mengirim ulang jawaban yang berbeda. Jadi ada link, nanti siswa bisa mengklik
lagi untuk menjawab berikutnya. Confirmation message, jadi ketika mereka sudah mengisi, mereka akan mendapat jawaban langsung begitu ya, tampil di layar monitor mereka. Kita tulis seperti ini, terima kasih, datamu telah terkirim. Terus di sini ada quizzes, karena kita ini kuis ya, soal, maka kita klik di sini, make this a quiz. Di sini ada opsi apakah release grade-nya, hasilnya akan ditampilkan setelah submission, langsung setelah mereka submit, atau nanti setelah mereka mereview. Kita pilih ini saja ya. Di sini ada ketentuan-ketentuan, ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah, ada point value. Kita save di sini. Perbedaannya setelah ada quizzes, di sini ada answer key. Kita klik di sini. Nah, mau kita beri nilai berapa ini soalnya? Kita beri 1 nilainya ya. Ketika menjawab benar ini 1. Yang kedua adalah jawaban yang benar di sini yang mana? Kita klik ini. Nah, di sini berarti ada jawaban yang benar. Oke. Kemudian kita buat lagi. Oh iya, satu lagi required ini ya. Kita pastikan wajib diisi. Terus kita klik soal yang kedua. Di sini tuliskan persepsimu tentang gambar berikut. Nah, di sini karena ini uraian panjang, maka kita pilih yang paragraf. Kemudian kita beri soal, kita upload gambarnya. Nah, di sini ada gambar. Kita berikan answer key. Karena harus jawaban yang terbuka ya. Jadi kita beri poin 2. Ada answer feedback. Nah, kita beri kita done. Jangan lupa required. Kemudian kita tambah lagi soalnya. Soal ketiga. Soal ketiga di sini menjodohkan. Cocokkan jenis-jenis pekerjaan berikut dengan hasilnya. Kita klik di sini. Jenis-jenis pekerjaan. Cocokkan jenis-jenis pekerjaan berikut dengan hasilnya. Kita di sini pilih yang multiple choice grid. Klik di sini. Row pertama. Di sini ada petani, YouTuber gitu ya. Kita copy, masukkan di sini. Kemudian untuk kolomnya jasa dan barang. Jasa, barang, dan jasa begitu ya. Nanti mereka akan menjawab apakah petani itu menghasilkan barang atau jasa, YouTuber itu menghasilkan barang atau jasa. Kita beri required-nya, kemudian answer key-nya, karena ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 pertanyaan, 1 nilai. Dan oh iya, kita belum memberi jawaban yang sesuai ya. Petani menghasilkan barang ya.
YouTuber menghasilkan konten ya, konten kreator, komika stand up komedi, pemadam kebakaran, montir ya. Kemudian soal keempat. Soal keempat menjodohkan dengan jawaban jamak. Kalau yang tadi hanya satu jawaban, di sini jawaban jamak, jawaban yang banyak. Yang kita lakukan adalah kita copy soalnya. Di sini pertanyaannya, cocokkanlah peristiwa alam berikut dengan penyebab yang menimbulkannya. Ini kita copy, ini peristiwa alamnya. Kita tentukan, nah ini checkbox grid. Kita pilih yang checkbox grid, option row, banjir, pencemaran air, longsor, kekeringan. Nah, kolomnya apa? Kolomnya adalah limbah, sampah, hujan, alih fungsi hutan atau lahan. Di sini kolomnya pertama limbah, sampah, hujan, kemudian alih fungsi hutan atau lahan. Ini saya singkat ya, karena supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kita tentukan answer key-nya. Klik di sini. Banjir itu disebabkan oleh hujan, sampah, dan alih fungsi hutan. Kita beri poin 2 ya. Pencemaran air karena limbah dan sampah. Kita beri nilai 2. Longsor disebabkan alih fungsi lahan, kemudian hujan. Kekeringan disebabkan karena hujan dan alih fungsi lahan. Abrasi bisa disebabkan oleh alih fungsi lahan, hujan ya. Oke, kalau limbah kan tidak. Kita done. Nah ini answer key-nya 10, di atas ini 1, di atas ini 5, ini 2, ini 1. Nah, soal yang terakhir ya, menjodohkan dengan tipe gambar. Kita tambah di sini. Kok tambahnya di mana tadi? Salah. Kita harus letakkan pointer di sini, kemudian kita add question. Cocokkanlah jenis-jenis peninggalan sejarah berikut. Kemudian kita beri gambarnya ya. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kita buat soalnya tipe multiple choice grid. Yang pertama gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nah, dari 5 gambar itu bisa masuk dalam kategori yang pertama teks. Jadi jenis-jenis peninggalan sejarah kan ada teks, ada bangunan, ada situs,
terus ada seni tradisi. Kemudian kita tentukan answer key-nya. Kita juga klik di sini, wajib dijawab ya. Answer key. Gambar 1 itu bangunan. Kita klik 1 poin. Gambar 2 situs ya. Kita klik 1. Gambar 3 seni budaya 1. Gambar 4 teks, kita beri poin 1. Gambar 5 seni budaya 1. Dan yang terakhir kita akan menambahkan soal upload, jadi uploadan soal atau uploadan tanda tangan. Kita beri soal upload, unggah tanda tangan atau fotomu di sini. Kita pilih file upload. Kemudian di sini let's respond upload file to Drive. Kita harus klik continue. Kalau wajib diisi, kita isi di sini karena tidak ada ini ya, kewajiban, tidak nilai, maka kita buat 0. Kemudian kalau wajib diisi, kita klik wajib diisi. Oke, terus kita lihat di sini ada name, nama dan lain sebagainya. Ini harus dipastikan semuanya 0 ya, 0 semua. Oke, di sini kita sudah selesai membuat soal. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Untuk melihat hasil, kita klik di sini view. Klik view. Nah, di sini kita wajib mengisi email ya. Kelas berapa? Kelas A. Nama Bambang. NIM 123. Passcode-nya kita buat 123. Tadi media TIK ya. Kita klik next. Dia tidak mau. Nah, must content media TIK. Ini bisa kita munculkan atau tidak kita munculkan pemberitahuannya. Media TIK. Next. Nah, ini baru soalnya. Lingkungan hidup kita buat fakta umpamanya begitu ya. Anak-anak sedang bermain. Kemudian kita pilih sembarang ya. Terus ini banjir ditimbulkan oleh sampah, hujan. Nah, terus cocokkan jenis peninggalan sejarah, bangunan, upload, kita upload file. Kalau sudah, kita upload. Klik submit. Nah, kita bisa melihat skor kita. Ini jawabannya. Terima kasih, datamu telah terkirim. Kita view skor. Di sini kita 11 dari 23 pertanyaan.
Karena ini tidak ada jawabannya, tidak ada skornya, maka tidak muncul ya 0 poin. Di sini ada 23 poin, kita hanya dapat 11. Ini salah. Kita salah. Yang betul adalah generalisasi. Ini salah ya. Kalau untuk jawaban esai kita harus membaca satu persatu. Nah, mencocokkan. Ini jawaban pertama betul. Ini salah. Di sini sudah ada jawaban yang betul. Di sini jawabannya betul. Ada yang salah. Di sini dijelaskan yang salah. Itu juga pertanyaan terakhir ini. Itu kalau kita melihat hasilnya. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada respon. Ada respon. Ini respon. Respon masing-masing siswa. Kita bisa nanti melihat individual per orang begitu, atau lihat pertanyaannya, atau summary seluruhnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membagikan link di Google Form kita? Kita klik send di sini. Send. Di sini ada email, kita bisa meng-email, atau di sini ada link ya. Kita bisa copy ini, klik di sini. Kalau terlalu panjang kita bisa menggunakan short URL, jadi dia lebih pendek. Kita copy di sini, kemudian kita kirim lewat WA atau kirim di blog kita begitu. Atau kalau kita embed itu nanti dia akan langsung muncul di blog kita begitu. Seperti mungkin teman-teman pernah lihat Google Form yang langsung ada di website, ini di embed. Nah, kalau ada upload file, maka tidak bisa menggunakan fungsi embed ini. Jadi file uploadnya harus dibuang dulu baru bisa menggunakan file embed. Jadi kita hanya bisa menggunakan ini. Kita copy, terus kita kirim ke siswa kita. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin melihat hasil seluruhnya dalam bentuk teks? Di sini kita pilih create spreadsheet. Kita klik di sini, klik spreadsheet, judulnya sama, ujian sekolah, respon, kita klik. Nah, bisa kita open di sini atau kita bisa lihat Google Drive kita. Nah, di sini ada ujian sekolah respon. Ada ujian sekolah respon. Ini ujian sekolah filenya. Kemudian ujian sekolah respon. Kita bisa klik di sini. Nah, ini jawabannya. Jawaban dari semua pertanyaan. Ini jawabannya. Siswa 1, siswa 2, dan seterusnya. Ada jamnya, ada emailnya, ada skornya. Sudah ada skornya di sini. Kita bisa menilai. Kemudian kita ingin meng-share hasil jawaban ini ke semua siswa atau ke semua orang. Nah, kita bisa di sini kita klik share. Kita klik share. Kalau ini hanya kita sendiri yang bisa melihat. Di sini change to anyone with the link. Kalau kita hanya umpamanya ini ya, kita tim gitu dengan orang lain, kita bisa klik tambah emailnya di sini, kemudian kita send. Nah, nanti orang tersebut bisa melihat link ini.
link ini. Sudah tertambahkan begitu. Nah, tapi kalau mau menyebarkan hasil jawaban ini ke semua orang agar bisa melihat hasilnya, kalau kita tambah di sini terlalu banyak. Kita klik di sini Ching Anyone. Klik. Di sini kita pilih Anyone with the link. Jadi setiap orang bisa membuka file ini. Sebagai apa? Orang yang hanya bisa melihat, nggak bisa ngedit. Kalau bisa mengedit, kita harus pilih editor. Kalau bisa memberikan komentar, kita pilih komentar gitu. Kita klik view saja, kita copy linknya, dan kita paste di sini. Ini linknya. Ketika kita buka di sini, nah hasilnya terlihat. Nah, ini kita menggunakan fungsi Google Sheet untuk membuat soal atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimana caranya supaya soal-soal ini hanya muncul pada tanggal tertentu atau tanggal 2 hari lagi kita close? Nah, kita harus menambahkan add-on untuk menentukan seberapa lama Google Form kita akan muncul dan bisa diakses oleh orang lain. Nah, nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Demikian, semoga bisa dipahami. Tetap semangat, tetap terus belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.